Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahara Syafatul Mawaddah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan prodi Pendidikan Kimia kelas Ganjil A. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan Islam dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Hubungan Islam dan pendidikan nasional yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan juga eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya. Dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan pada masa depan. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam dan kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jika pendidikan agama tidak diberikan, berarti tujuan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu yang tidak diberikan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat tiga segi yang dapat ditelusuri. Pertama yaitu dari penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua yaitu hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga yaitu dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Secara tujuan, pendidikan Islam adalah membentuk individu yang menjadi fokus tertinggi menurut ukuran Allah. Isi pendidikannya berupa ajaran Allah yang lengkap di dalam Al-Quran, yang pelaksanaannya dalam praktik kehidupan sehari-hari telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pengerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu pertama, dimensi transendental atau ukhrawi, dan kedua, dimensi duniawi atau material. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pendidikan Islam merupakan suatu lembaga. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 serta nomor 60 tahun 1999 dan nomor 73 tahun 1991. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, lembaga pendidikan non-formal, lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan usia dini, lembaga pendidikan keagamaan. Pendidikan Islam pun juga diartikan sebagai mata pelajaran, di mana jalur dalam pendidikan, jenjang pendidikan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan agama. Pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan kejuruan muatan lokal. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa. Dari sini kita mengerti bahwa bagaimana kedudukan pendidikan Islam dalam kurikulum begitu penting. Tercatat dengan berbagai banyak undang-undang yang ada, pendidikan Islam menjadi salah satu hal yang wajib ada pada mata pelajaran pendidikan di sistem pendidikan
di Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam sebagai nilai, di mana nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, inti dan dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Ini sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin, demokratis, egalitarian, dan humanis. Menyusun sistem pendidikan nasional juga harus berdasarkan dan pertimbangan faktor bangsa dan masyarakat Indonesia serta aspek lahiriah serta rohaniah bangsa Indonesia. Ini disebabkan karena bangsa Indonesia telah menjalani penindasan dan perjuangan melawan penjajah berabad-abad. Bertahun-tahun kita selalu di dalam penjajahan bangsa lain. Tentu dalam hal ini ada keterikatan dengan masa pada awal perkembangan dan pendidikan Islam di tanah air sampai sekarang. Ditinjau dari segi hakikat pendidikan Islam, kegiatan mendidik merupakan bagian dari kehidupan agama Islam di Indonesia dengan sistem pendidikan Islam dan usaha-usaha penyiaran agama Islam di masyarakat. Islam dapat tersebar di seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan pendidikan di masyarakat akan semakin meningkat. Pada keharusannya memperbarui sistem pendidikan Islam pada lembaga keagamaan ke arah sistem yang lebih sempurna, dan di samping itu muncul lembaga pendidikan yang menyelenggara sekolah-sekolah nasional swasta dengan menggunakan pola barat dan berorientasi kepada kepentingan nasional dan semangat kebangsaan. Berdasarkan hal ini, pendidikan akan tetap tumbuh dan berkembang untuk mendidik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah umum, dan berdasarkan keagamaan dan yang lainnya. Dan lembaga-lembaga inilah yang akan menjadi modal dan dasar maupun pokok dari pendidikan nasional yang akan disusun bangsa Indonesia yang sudah merdeka, bersatu, dan berdaulat. Baiklah, itu sebagian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kedudukan serta hubungan antara pendidikan Islam serta pendidikan nasional. Pada intinya adalah tanpa pendidikan Islam, dengan melihat kepentingan pendidikan Islam sendiri, maka pendidikan nasional tidak akan terlaksana dengan baik. Karena sebagian dari pendidikan nasional itu sudah tertuang dalam pendidikan Islam. Mengenai hubungannya yang sangat erat, untuk kita harus menjaga kedua pendidikan ini untuk semakin kedepannya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini kita bisa melihat bahwa kita masih bisa dikatakan sangat jauh dengan pendidikan yang ada di luar. Baiklah, semangat terus untuk para pejuang pendidikan dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.